Jika aku laku sudah dilunasi sebelum jatuh tempo, apakah bisa mengajukan pinjaman lagi? Nah, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan teman-teman yang biasanya pengen mengajukan cicilan atau pinjaman aku laku lagi, tapi masih ada tagihan dan limitnya kurang, akhirnya dia melakukan pelunasan lebih cepat agar dia bisa mengajukan pinjaman lagi untuk beli barang yang diinginkan. Nah, bisa nggak sih seperti itu? Gini, beberapa kasus saya sering melihat banyak ditolaknya, banyak gagalnya. Tapi beberapa kasus saya melihat banyak juga yang diterima. Tapi dengan catatan, nggak terlalu jauh dari tanggal jatuh tempo aslinya. Terus kemudian cicilannya itu juga memang sudah berakhir, ya. Maksudnya cicilan 12 bulan, nah ini cicilan tagihan bulan ke-12. Nah itu bisa. Masih beberapa rata-rata yang bisa itu seperti itu. Tapi kalau kalian cicilan masih 3 bulan, terus kemudian kalian lunasi semuanya, terus teman-teman mengajukan pinjaman lagi, itu 90% kemungkinan besar akan ditolak pengajuannya. Nah, sampai kapan ditolaknya? Biasanya tetap nunggu waktu sampai ya 3 bulan tadi itu. Terkadang malah limit kalian akan dikurangi dan akan dibatasi. Ya, udah bayar lunas limit aku laku, tagihan aku lakunya udah dibayar lunas, tapi justru malah limit kita nggak balik atau tetap dikurangi. Nah, itu terjadi ya. Tapi ini bukan rumus pasti yang kalau kalian melakukannya pasti akan terjadi seperti itu. Nah, tergantung akun dan profil keuangan masing-masing. Ya, tingkat kredit skor atau kredit poin kalian itu juga menentukan. Jadi ini bukan rumus matematika atau rumus fisika atau apapun itu ya yang hasilnya pasti. Karena perbankan itu, kalau kalian di bank pun, itu juga sama. Ada sistem yang namanya evaluasi. Ada validasi data juga, ada cek-cek profil keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itu. Nah, kebanyakan orang salah langkah. Karena mungkin belum pernah mengetahui sebelumnya ya. Mungkin belum ada pengalaman sebelumnya. Ketika dia pengen membeli barang sesuatu, pengen nyicil barang lagi, tapi limitnya ini kurang nih. Jadi dia ada uang berusaha untuk melunasi cicilan sebelumnya sampai lunas, biar dia bisa mengajukan pinjaman atau cicilan lagi. Nah, itu blunder di sana. Ternyata tidak bisa digunakan lagi. Nah, sampai kapan bisanya? Kalau nggak nunggu satu periode tagihan berikutnya, jadi ya harus mau tidak mau nunggu sampai sebenarnya tanggal kapan sih itu lunasnya, baru dia bisa melunasinya. Itu yang sering kali terjadi seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa langsung diterima juga ya. Tapi ya saya rasa sih jarang ya terjadi kalau cicilan kurang beberapa bulan, kita bayar cepat, pelunasan cepat, langsung pinjam lagi dan langsung beres, dan langsung diterima, itu jarang banget terjadi. Kecuali ya memang kalian udah lama banget pakai aku laku, nggak pernah bermasalah sebelumnya, pembayaran selalu tepat waktu, dan nominalnya juga gede-gede dan aman-aman aja, ya kemungkinan karena kredit poin kalian atau skor kredit poin kalian itu tinggi, maka kalian akan di-approve. Ya, nggak bisa kalian nyamakan, oh si A kok bisa bang, habis pelunasan cepat terus dia diterima. Nah, nggak bisa, karena profil keuangan kalian dengan si A tadi atau teman kalian tadi itu berbeda. Sama halnya dengan kartu kredit lah. Coba teman-teman pernah nggak di sekeliling kalian, kalian gajinya lebih gede, teman kalian gajinya katakanlah cuma 3 juta gitu. Dia di-approve nih kartu kredit BCA. Kok saya yang gajinya 2 kali lipat dari dia, kok nggak di-approve ya? Nah, itulah nggak cuma melihat di satu sisi aja. Banyak faktor-faktor dan parameter. Ya, mungkin ketika di telepon surveyornya, teman kalian yang gaji 3 juta tadi ada yang ngangkat. Terus kalian nggak ada yang ngangkat kebetulan. Atau data-data kalian yang kalian inputkan ini agak mencurigakan. Nah, hal-hal seperti itu tuh kerap terjadi yang membuat pinjaman kita ditolak. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Apakah bisa langsung pinjam lagi? Jawabannya tergantung. Tapi saya bisa jawab 90% tidak bisa pinjam lagi. Ya, 10%-nya adalah ya tadi itu. Pengecualian-pengecualian terhadap skor-skor akun kalian. Nah, oke. Sebelum mengakhiri video ini, saya pengen sampaikan juga buat teman-teman, bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman, harap dipertimbangkan baik-baik masalah bunga, denda, dan kemampuan kalian untuk membayarnya. Karena kalau tidak, teman-teman akan terjerat yang namanya ya denda pinjaman, bunganya udah pasti gede banget, ditambah lagi denda, udah pasti akan memberatkan. Dan pastinya aku laku ini ada bunga, yang mana di dalam Islam itu ada istilahnya riba. Nah, unsur riba ini nggak bisa hilang di aku laku. Meskipun ya katakanlah bunganya kecil sekalipun tetap tidak bisa. Jadi, saya pengen sarankan ke kalian kalau ada alternatif pinjaman syariah, ya lebih baik pilih pinjaman syariah. Karena ya secara agama tetap jadi lebih aman,
apa ya, ibaratnya kayak akadnya beda. Tapi kalau untuk segi bunga, saya sih tidak menjamin lebih kecil ya. Bahkan mungkin kadang lebih gede dibandingkan aku laku. Tapi ya itu tadilah, harus dipikirkan matang-matang, jangan asal pengajuan. Ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.